Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya Sa'labah pulang ke rumah. Di rumah sudah sampai sekitar 18 hari. Rasulullah ingin menjenguk keadaan Sa'labah. Pergilah Rasulullah bersama beberapa sahabat ke rumahnya Sa'labah. Ternyata Sa'labah itu ya kondisinya semakin mengharukan itu ya, kurus kering gitu. Kata Rasulullah langsung memegang kepala Sa'labah, dipangku oleh Rasulullah. Bayangkan ya, kepalanya dipangku oleh Rasulullah. Tapi oleh Sa'labah kepalanya itu digolirkan, dijatuhkan, diambil lagi, ditumpangkan ke pangkuan, digolingkan lagi. Rasulullah mengatakan, kenapa Sa'labah kamu gak mau saya pangku? Jawabnya, kepalaku kepala yang penuh dengan dosa. Rasulullah mengatakan kepadanya, apa yang kau rasakan sekarang Sa'labah? Yang saya rasakan seakan-akan semut-semut itu sudah penuh di daging saya, di tulang saya, di sumsum saya, pokoknya. Ya seperti itu. Entah jenis sakit apa itu seperti itu ya. Terus apa yang kau inginkan wahai Sa'labah? Aku hanya menginginkan diampuni oleh Allah. Begitu Sa'labah mengucapkan begitu, sebentar saja malaikat Jibril sudah turun menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Sa'labah sudah diampuni oleh Allah. Kata Rasul, sudah Sa'labah, sudah, Allah sudah mengampuni kamu. Langsung jerit sekuat-kuatnya dan langsung mati, meninggal dunia. Nah, di sini Rasulullah segera mengutus para sahabat untuk ya memandikan, mengkafani, mensolati gitu ya. Nah, setelah selesai sholat, Rasulullah itu mundur dengan jinjit, berjalan jinjit. Ya. Para sahabat pada kagum, ada apa ini Rasulullah kok jalan-jalan jinjit ya? Ada yang tanya, wahai Rasulullah, aneh, kenapa engkau berjalan jinjit seperti itu? Kata Rasulullah, bagaimana saya bisa berjalan biasa? Ini penuh sesak dengan para malaikat. Malaikat pada berdatangan, ikut mensolatinya, ikut mendoakannya. Ya. Jadi kesimpulannya, orang itu kalau sudah tobat yang sesungguh-sungguhnya, bisa sampai malaikat beribu-ribu datang untuk mendoakannya. Dan ini tidak terjadi pada Sa'labah saja. Dulu ada juga seorang sahabat ya, siapa namanya, itu juga disolati oleh para malaikat ya. Ayo kita ambil kisah ini, kita tidak membiasakan dosa-dosa kita anggap remeh gitu ya. Kan begitu katanya orang mukmin itu ya, orang yang beriman kalau melakukan dosa kecil saja seakan-akan dia terbebani, seakan-akan mikul gunung ya. Sedangkan orang munafik kalau berdosa besar, dia seakan-akan di hidungnya ada lalat, kemudian dia tampar ya, dia usir dengan tangannya gitu aja ya. Seperti ceritanya orang-orang di Arab Saudi sana itu ada yang anak-anak muda itu tidak mau kawin, senangnya itu ya menggauli wanita-wanita tenaga kerja itu dikawin. Katanya buat apa kawin? Ya mendingan ini bisa ganti-ganti. Ya. Terus ditanya, apa nggak takut kepada Allah? Jawabnya, kita di sini kan punya Ka'bah ya. Jadi kita kalau melakukan dosa, kita tawaf 7 kali sudah hilang dosa kita. Astagfirullahaladzim ya. Ya. Selanjutnya Sa'labah yang satunya.
Sa'labah satunya ini adalah seorang ahli ibadah. Sampai dia itunya, keningnya, badu'e itu ya, itu kuasap seperti dengkule unta. Saking banyaknya dibuat sujud ya. Tapi dia sangat miskin. Sangat miskin. Dia membayangkan seandainya kaya akan lebih meningkatkan ibadahnya. Di samping ibadah mahdhah berupa sholat, sujud, ya, baca Quran, akan melakukan ibadah ijtimaiyah atau ibadah sosial gitu ya, dengan sedekah begitu ya. Dia datang ke Rasulullah minta didoakan. Doakan saya menjadi kaya. Persis dengan Qarun ya. Qarun itu kan begitu. Qarun sebetulnya dia itu qori'nya Nabi Musa. Jadi orang yang paling mahir, paling indah bacaannya kitab Taurat ya. Miskin dan masih ada famili dengan Nabi Musa. Minta didoakan. Nabi Musa ya jawabnya agak berat gitu lah. Sudahlah nggak usah. Tapi memaksa. Akhirnya didoakan. Ini juga begitu. Akhirnya ya sudah saya doakan ya. Begitu ya. Begitu didoakan oleh Rasulullah, tiba-tiba dia dapat rezeki bisa membeli kambing. Kambingnya mana ya. Sehingga otomatis ibadahnya sedikit agak terganggu gitu ya. Jadi biasanya lama di masjid, dia itu kalau di masjid ya sebentar udah pulang ngurusi kambing. Andalan orang Arab memang kambing lah. Karena kambing itu kalau di sini cuma ayam gitu aja lah, orang makan itu ya kambing wungkul. Lama-lama dia itu terus jarang sholat jamaah ya. Lama dia itu membangun kandang-kandang jauh dari rumah, jauh dari masjid. Akhirnya sudah tidak pernah ke masjid ya. Pada suatu saat Rasulullah SAW ya mengutus para sahabat untuk mendatanginya untuk menarik zakat. Kan dalam Al-Quran, khudz min amwalihim, datangilah mereka, mintalah zakat mereka. Jadi amil itu ya tidak diam-diam gitu ya, mendatangi gitu. Tapi Sa'labah menolak dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Innama hiya ukhtuz jizyah. Ya. Kurang lebih ini apa sih zakat ini? Zakat itu kan saudaranya pajak gitu ya. Ya, sama saja dengan pajak ya. Udah, enggak usah ya. Ya sudah, sahabat melapor ke Rasulullah, kata Rasulullah ya kita biarkan saja ya. Tiba-tiba turun ayat Al-Quran. Ada yang ini yang Sa'labah ini kena ayat turun. Kalau Sa'labah yang pertama tadi tidak ya. Ayatnya berbunyi wa minhum man ahadallaha. Di antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah. Lain atana min fadlihi, kalau Allah memberikan fadlnya, yakni memberikan rezeki yang lebih banyak ya, lanas saddaqanna, yakin kita akan sedekah, walanakunanna minas solihin, dan kita akan menjadi orang yang soleh. Falamma atahum min fadlihi, ketika datang kepada mereka kemurahan Allah, yakni rezeki yang banyak, bakhilu bih, mereka bakhil. Ini ceritanya disebut nama orang banyak ya, wa minhum ya, karena ini tidak hanya untuk Sa'labah saja, orang siapapun yang seperti itu ya. Bakhilu bih, mereka kekir ya. Wa tawallau, dan berpaling, wa hum muridun ya.
paling menentang ya. Ya, fa'aqabahum nifaqan. Akhirnya Allah memberikan apa? Siksaan berupa kemunafikan di dalam hatinya. Siksaan besar itu diantaranya adalah orang yang hatinya menjadi munafik ya, karena kesalahan tidak tobat, akhirnya hatinya menjadi keras ya, dan sulit sekali untuk bisa diobati, menjadi malas sholat, menjadi apa. Ini adalah kadang-kadang orang tenang-tenang saja dapat cobaan awan kok gak iso sholat malam, kok gak iso sholat duha, kok gak iso poso dan kemudian itu seharusnya mikir, ya Allah, jangan-jangan ini siksaan kok, kenapa kok menjadi gak bisa ya. Ya begitu seterusnya ya. Nah, ayat turun ini entah mungkin ada orang yang menyampaikan kesalahan bahwa telah turun ayat Al-Quran mengungkap apa kesalahanmu. Akhirnya salah apa nangis ya, kulung kuming ya, datang ke Rasulullah membawa kambing-kambingnya. Rasulullah tidak mau. Tidak. Saya tidak bisa menerima atau tidak boleh menerima. Wah, nangis terus ya, sudah dibiarkan. Sampai nantinya pada zaman Sayyidina Abu Bakar, ini Sa'labah ini mau membayarkan zakat kambingnya ke Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar menolak, tidak mau. Mana mungkin saya menerima, Rasulullah nggak mau kok ya. Pada zaman Sayyidina Umar masih hidup, dizakatkan juga tidak mau. Baru pada zaman Khalifah Utsman diterima oleh Sayyidina Utsman. Mungkin ya saking kasihannya udah berapa tahun ini hatinya tidak karu-karuan dengan turunnya ayat Al-Quran itu ya. Jadi saya pikir dua kisah ini, baik yang pertama maupun yang kedua, ini adalah kisah yang harus terbayang terus di hati kita ya. Ya, akhir yang betul-betul bagus sampai disolati malaikat, yang satunya akhir yang seperti itu, padahal kedua-duanya adalah orang Islam ya, bahkan hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita ini ya Allah, dengan ujian-ujian, tantangan-tantangan, itu tipuan setan, tipuan hawa nafsu, dan ya, tipuan kehidupan dunia ya. Ya Allah, ampunilah dosa kita semuanya. Bi barakatil Quran wa bi barakati syahri Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.